Tantangan dan masa depan hukum tata pemerintahan di Indonesia pada dinamika perkembangan global maupun nasional saat ini menghadapi berbagai tantangan yang dimana membutuhkan sebuah perhatian yang serius kepada semua pihak. Perkembangan situasi nasional dewasa ini dicirikan dengan 3 fenomena, yaitu yang pertama, permasalahan yang semakin kompleks, yang kedua, perubahan yang semakin cepat, regulasi kebijakan dan aksi reaksi masyarakat, dan yang ketiga yaitu adanya ketidakpastian yang relatif tinggi. Alasan diperlukannya pemerintahan daerah di Indonesia. Yang pertama, yaitu alasan sejarah. Secara historis, eksistensi pemerintahan daerah telah dikenal sejak masa pemerintahan kerajaan nenek moyang dahulu, sampai dengan sistem pemerintahannya yang diberlakukan pada masa penjajahan. Yang kedua, alasan situasi dan kondisi wilayah. Pada alasan tersebut, secara geografis, wilayah Indonesia merupakan gugusan pulau dan memiliki keanekaragaman kebudayaan. Hal ini harus dikelola sebaik mungkin sehingga menjadi sebuah aset bangsa yang memiliki harga untuk mendatangkan devisa bagi negara. Pada poin ketiga, yaitu alasan keterbatasan pemerintah. Pada alasan keterbatasan pemerintah, perangkat pemerintah di daerah diperlukan karena tidak semua urusan pemerintah dapat dilakukan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, keterbatasan pemerintah itu perlu melibatkan pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk bekerja sama. Poin yang keempat yaitu alasan politis dan psikologis. Dalam menjaga kekompakan semua tokoh dan kebutuhan masyarakat dan wilayah, daerah tentunya memerlukan pemerintahan sendiri dalam rangka negara kesatuan. Hal ini telah memberikan kesempatan kepada daerah untuk berperan serta dalam pemerintahan dan sudah mewujudkan asas demokrasi. Usaha-usaha pembentukan dan masa depan hukum tata pemerintahan yang baik, good governance atau tata pemerintahan yang baik, merupakan bagian dari paradigma baru yang berkembang dan memberikan nuansa yang cukup mewarnai, terutama pasca kritis dimensi seiring dengan tuntutan era reformasi. Situasi dan kondisi ini menuntut adanya kepemimpinan nasional masa depan yang diharapkan mampu menjawab tantangan bangsa Indonesia mendatang. Good governance itu sendiri bersangkut dengan adanya tata penyelenggaraan pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Beberapa usaha yang ditempuh pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik yaitu yang pertama, pelayanan publik sebagai fungsi utama pemerintahan, memberikan pelayanan kepada perorangan atau kelompok. Yang ketiga, melakukan pembangunan demi pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, memberikan perlindungan kepada masyarakat. Yang kelima, kesejahteraan masyarakat sebagai fungsi pelayanan. Yang keenam, penerapan standar pelayanan minimum atau SPM. Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik atau good governance tentunya memerlukan langkah-langkah yang perlu diwujudkan. Langkah-langkah dalam pewujudan good governance adalah penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan, kemandirian lembaga peradilan, aparatur pemerintahan yang profesional dan penuh integritas, masyarakat madani atau beradab yang kuat dan partisipatif, dan yang terakhir yaitu adanya penguatan upaya otonomi daerah. Dalam pelaksanaan good governance yang baik ini memerlukan orientasi pada efektivitas dan efisien pemerintahan dalam pencapaian tujuan nasional di mana memiliki karakteristik tertentu. UNDP memberikan karakteristik pelayanan atau pelaksanaan good governance yang baik itu merupakan meliputi yaitu adanya partisipan, rule of law, transparansi, responsibilitas, konsensus orientasi, equity, efisiensi dan efektivitas, accountability, dan strategis vision.